Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyelesaikan tugas bahasa jurnalistik, yaitu membuat sebuah video wawancara mengenai pendidikan. Maaf sebelumnya atas mengganggu waktu kakak. Kami dari tim mahasiswa ingin mewawancari kakak sedikit tentang pendidikan. Kalau boleh tahu, nama kakak siapa? Perkenalkan nama saya Dede Chandra. Dengan saya sendiri yaitu Ren Chandrawati. Saya Evi Naomi. Saya Nur Stefani. Saya Claudita. Saya Rudi. Saya Rivaldo. Baik, sebelumnya kak, kita mulai aja pertanyaannya. Apa sih menurut pendapat kakak dari arti dari pendidikan itu? Kalau menurut saya pendidikan itu sebagai alat, sebuah alat di mana alat itu berfungsi untuk menambahkan ilmu kepada generasi yang datang. Tapi nggak hanya generasi yang datang aja, kayak generasi masa kini dan juga generasi yang sebelumnya. Jadi kira-kira nih, menurut kakak apa saja permasalahan di dalam pendidikan pada masa kini? Kalau menurut saya ada 3 mungkin permasalahannya. Yang paling umum ya, yang pertama itu pasti dari sumber daya manusianya, bisa dari tenaga pendidik ataupun anak itu sendiri. Kalau tenaga pendidiknya itu mungkin kita tahu pasti ada di daerah-daerah manapun juga ada yang kekurangan tenaga pendidik, ataupun kalau misalnya dari anaknya mungkin ada sekolahnya, ada bangunannya, tapi kurang anak-anaknya yang ingin menambahkan ilmu. Baru kalau misalnya segi yang kedua itu ada dari fasilitasnya. Mungkin fasilitas sekolahnya kurang mendukung, itu bisa kayak ruangannya kurang memadai atau toiletnya atau mungkin kursi-kursinya yang kurang. Kalau yang terakhir itu dari segi ekonomi. Kalau dari segi ekonomi ini dia si anak itu bisa aja ada minat untuk bersekolah, tapi karena kondisi keuangan keluarganya kurang memungkinkan, jadi dia tidak bisa membayar SPP. Akhirnya dia memilih untuk mundur dari pendidikan tersebut. Jadi permasalahan umum itu ada 3 aspek ya kak? Baik. Jadi sebagai seorang mahasiswa, apa sih cara kita untuk mengatasi permasalahan yang kakak sebutkan tadi? Kalau untuk mengatasinya, kalau misalnya dari tenaga pendidik sumber daya manusianya, mungkin dari tenaga pendidiknya itu kita sebagai calon guru atau sebagai calon tenaga pendidik, kita bisa mendaftar ke daerah-daerah yang kurang tenaga pendidik itu atau lebih peduli kepada daerah-daerah yang kurang tenaga pendidik tersebut. Kalau misalnya dari anaknya mungkin itu bisa diatur dari keluarganya sendiri ya kali, untuk ditambahkan tentang literasinya, apa sih pentingnya pendidikan. Terus kalau misalnya saya sebutkan tadi dari segi fasilitasnya, mungkin di sekolah itu pasti ada ya orang yang ditunjuk untuk penanggung jawab dari segi fasilitas atau keamanan gitu kan. Dia bisa melapor ke pihak sekolah, kemudian pihak sekolah bisa melapor ke pihak pemerintah. Dan pemerintah mungkin bisa lebih terbuka dan juga lebih peka kepada sekolah-sekolah yang misalnya kekurangan fasilitas. Baru dari yang terakhir itu saya sebutkan dari segi ekonomi, bisa sekolah itu mendata siswa-siswa yang mungkin dia kekurangan dana atau misalnya kesulitan untuk dalam membayar SPP, bisa diberikan keringanan. Menurut kakak, apakah pendidikan ini sudah berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya? Menurut saya belum. Kalau misalnya sudah berjalan dan sudah berfungsi sebagai mestinya, pasti nggak bakal banyak anak-anak di luar sana yang bawa telantar atau mungkin yang etika dan adabnya kurang. Baik kak, dari semua hal tadi, coba kakak berikan sebuah pendapat bagaimana agar kualitas pendidikan di masa sekarang menjadi semakin meningkat. Kualitas mungkin balik lagi dari tenaga pendidik. Nah, tenaga pendidiknya itu mungkin bisa mengajar, menyesuaikan dengan bagaimana si anak-anak tersebut. Jadi dia bisa seperti bunglon, bisa menyesuaikan dirinya kayak gimana dengan si anak ini, sekelas ini maupun sekelas itu. Baru kalau misalnya dari anaknya sendiri, mungkin dia bisa belajar kayak ya, bisa belajar lagi dari selain dari sekolah, mungkin bisa mengikuti bimbel belajar dari luar lingkungan sekolah. Mungkin bisa mengikuti seminar maupun webinar. Menurut kakak, apakah pembelajaran moral dan etika berperan penting dalam pendidikan? Oh, sangat penting, karena kalau misalnya itu nggak diajarkan di dalam kehidupan pendidikan kayak sekolah, mungkin kuliah itu, mungkin anak-anak di luar sana atau kita mungkin nggak bakal bisa menghargai orang, kita nggak bakal tahu kayak gimana caranya menghormati orang yang lebih tua atau mungkin menghargai sesama pendapat. Yes. Jadi dari semua jawaban yang kakak berikan, dapat kami
kami simpulkan, pendidikan itu sangat penting bagi generasi yang mendatang. Dan menurut kakak, permasalahan dalam pendidikan itu meliputi 3 aspek, yaitu ekonomi, fasilitas, dan tenaga pendidik. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf atas mengganggu waktunya. Terima kasih. Oke,